Nih. Sama sinyal enggak? Oh. Cek, satu cek. Nih. Ya, unmute ini. Enggak, kenapa enggak dari rumahmu di Sujatapur? Masa sih? Kemarin Yogi ada, udah biasa dia hujan kemarin. Nah. Ini apa ngomong ini kena. Oh, oke. Terus kamu ngekos di sana selama pandemi? Gila kamu ngekos di sana? Kamu kan kayak ini. Ya kalau saya Yang ngomong nih gede. Nah. Kan oleh gini nih. Oleh gini. Jadi ini klik. Oke ya. Muncul gambar. Ini apa? Nih, nah apa? Yang itu deh handphone-nya. Bapak Ibu, kita menunggu lagi 5 menit nih. Beberapa masih sedang join nih, agar tidak mengganggu pelaksanaan. Saya biarkan dulu. Mohon bersabar. Pak Prof. Suma, selamat pagi. Senior Tiang. Proses itu, Prof. Proses itu, Prof. Proses itu, Pak Dewa Bagus Sanjaya. Swastiastu, Pak Jo, Wah, Rajeng rayu, Pak sama Haji. Rajeng.
Swastiastu. 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 Ya, nggih. Oke, kemungkinan niki Pak Anu tidak bisa hadir Diketut. mitranya Iya. karena Pak Putu Ade sedang mengikuti sekolah penggerak deh, Bintek, sekolah penggerak. Yang tidak bisa hadir beliau. Iki masih ada 2 kegiatan yang ikut Bintek masing-masing IPD. Ini bukan ini diskusi tahun 2022. Ini kan sistem udah dibikin kali lama nih gede. Ini udah nulis di berubah juga lucu sih. Ini masalah kan begini kalau masalah nggak lucu. Realisasi ini masuk. Oh. Swastiastu, Ratu. Ya, tuh. Sama happy gatren ki. Nggih, becik-becik. Gitu. Tenanen budal ke Kenten. Kita nanti mendampingi dumun dari Pak Ketua, nanti siangan lagane wau Kenten untuk pembukaan Kenten. Oke. Kenten nggih. Kenapa itu aja niki ring Denpasar niki? Ring Tabana niki. Oh, Tabana. Kena Ratu nggih. Nggih, kena niki rajang aman niki mantan lagi omong we Napi. Ini yang boleh anu simpang ke Griyo Nggih, Ratu. ke Griyo lagi. Sampai suwe tan boleh aduh niki. Sering-sering sareng Ratu niki. Oke, semangat. Nggih, rajang Ratu nggih. Ya, rajang tuh Haji.
Selamat pagi Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mute speakernya untuk kelancaran kegiatan hari ini. Bapak Ibu, acara kita akan segera mulai. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mute speakernya. Mohon maaf Bapak Rai Sujanan, masih belum mute Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM Undiksa, yang terhormat pula Bapak Sekretaris LPPM Undiksa, yang kami hormati pula Bapak Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Undiksa, yang kami hormati Bapak Ibu Mitra dari pengabdi di Undiksa, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari berbagai sekolah di Bali, serta Bapak Ibu pengabdi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat pagi. Hari ini berbahagia sekali kita bertemu dalam acara yang sangat kita istimewakan, yaitu berupa pembukaan secara serentak kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kita akan mendengarkan pengarahan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Namun sebagai insan yang berbangsa dan bernegara, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk mengambil posisi tegak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada host, mohon untuk memutarkan lagu Indonesia Raya.
Baik Bapak Ibu, acara kita akan lanjutkan dengan berdoa bersama untuk mensyukuri bahwa kita telah diberikan nikmat sehat serta untuk mendoakan agar semua makhluk di dunia berbahagia. Doa akan saya pimpin secara langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, acara akan kita lanjutkan dengan mendengarkan arahan serta mohon untuk Bapak Sekretaris LPPM, Bapak Ide Begawan, Bapak Sugi, untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Indah selaku MC dalam hal ini yang juga sekaligus sebagai sekretaris LPPM yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan atau arahan yang terkait dengan penelitian pengabdian pada masyarakat, khususnya pendidikan karakter, tetapi dari Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa pembukaan katanya secara umum diberikan arahan kepada ketiga macam jenis P2M ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Pak Jero Mudano, Pak Ketua Pengertian, Bapak Ibu, para pengabdi pendidikan karakter dan jenis yang lain, dan juga para mitra yang saya sangat banggakan yang telah menjadi mitra bagi para pengabdi, para dosen-dosen pengabdi kami yang berada di lingkungan Undiksa. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mengawali sambutan saya karena Bapak Ketua pada saat ini sedang mengadakan ujian tertutup untuk mahasiswa S3 di UNUD. Beliau memberikan mengamanatkan kepada saya untuk memberikan arahan sedikit. Saya berharap Bapak Ibu semua dosen pengabdi yang semangatnya luar biasa walaupun di dalam kondisi kita pandemi saat ini, tetapi proposal yang diterima dan dihasilkan oleh Bapak Ibu itu sangat luar biasa, dan diharapkan karena kontrak sudah ditandatangani dan sudah ada di dalam kontrak itu masing-masing, walaupun pengabdian kita untuk DIPA Undiksa itu secara finansial memang masih tergolong kecil ya nilainya, akan tetapi memang demikianlah kalau kita melakukan pengabdian ya istilahnya mengabdi. Kalau Bapak Ketua biasanya membilang itu istilahnya sembah puyung dulu gitu, nanti baru lunas penugrahan terakhirnya ya. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah hasilkan dalam proposal itu kami harapkan betul-betul nantinya pelaksanaannya baik dilakukan secara daring maupun secara luring itu bisa bermanfaat bagi
masyarakat terutama mitra dan masyarakat yang ada di Bali pada khususnya, dan mungkin ada yang di luar Bali juga bisa menikmati istilahnya inovasi-inovasi yang Bapak Ibu lakukan, baik itu di dalam penerapan IKT, pendidikan karakter maupun yang lainnya. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan Bapak Ibu sehat selalu dan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan akhir kata saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang sudah lolos dan menandatangani kontrak pengabdian pada masyarakat. Semangat. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Matur suwun kepada Bapak Sekretaris EPPM, Bapak Ide Begawan. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Undiksa. Untuk waktu saya akan berikan kepada Bapak Dr. Wayan Mudana MSI. Untuk waktu disilahkan Bapak. Terima kasih pada Ibu Putu Indah, selaku Sekretaris, sekaligus selaku MC. Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Ketua LPPM, Bapak Prof. Dr. D. Astrewisnawo MSI, pada yang terhormat Bapak Sekretaris LPPM, Ide, Bapak Ide Pandita, pada yang terhormat juga kepada mitra-mitra PKM yang ada di Provinsi Bali, pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di lingkungan Provinsi Bali, demikian juga Ketua Gugus Pengawas dan pelaksana kegiatan PKM Universitas Pendidikan Ganesha. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan selama ini yang tentu saja atas asung Kertewarunugraha yang telah memberikan Tuhan yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa kita laksanakan termasuk juga kegiatan pada saat ini. Nah, sebagaimana telah Bapak Ibu ketahui bahwa Universitas Pendidikan Ganesha sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar di dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Yang salah satu diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini itu sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2019 yang pada prinsipnya setiap kelembagaan perguruan tinggi berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengkajian, termasuk mengembangkan inovasi-inovasi baru di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, ya tentu saja juga dengan melibatkan mitra-mitra dari perguruan tinggi itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana sebuah perguruan tinggi di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tingginya, tentu saja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu merupakan sesuatu yang terintegrasi, tidak parsial, tidak terputus antara satu dengan yang lainnya. Jadi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini pun pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan pengembangan penelitian, dengan pelaksanaan
pengajaran ataupun pendidikan, dan tentu saja muaranya adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus juga peningkatan produktivitas dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga terjadi peningkatan-peningkatan baik dari sisi kehidupan ekonomi masyarakat, baik dari sisi semakin kuatnya integrasi masyarakat ataupun semakin kuatnya modal-modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, semakin meningkatnya kualitas kultural yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, demikian juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat khususnya di sini kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, tentu saja Bapak Ibu dosen selaku pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah melakukan kajian-kajian yang cukup mendalam. Baik kajian itu melalui proses penelitian yang Bapak Ibu telah lakukan terlebih dahulu, ataupun melakukan semacam kajian observasi awal pada sasaran-sasaran mitra yang menjadi mitra Bapak Ibu kalian. Nah, dari situlah nantinya kita Bapak Ibu tentu akan menemukan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan, dan hal itu sangat berarti sekali dalam kaitan dengan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Dan saya yakin hal itu sudah diterjadikan oleh Bapak Ibu, karena dari proposal-proposal yang Bapak Ibu ajukan, itu semuanya di dalam analisis situasinya telah memaparkan dengan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil kajian Bapak Ibu terhadap situasi dari mitra Bapak Ibu sekalian. Tapi rokoknya, Bi. Rokoknya, Bi. Korek ini cuma ya. Jadi itu sekali lagi sangat membantu pada Bapak Ibu di dalam nantinya untuk bisa benar-benar mewujudkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat ataupun mitra Bapak Ibu. Karena tanpa melakukan kajian yang mendalam terhadap analisis situasi termasuk kebutuhan dari masyarakat, tentu saja apapun kegiatan pengabdian masyarakat yang Bapak Ibu laksanakan tidak akan memiliki kebermaknaan pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itulah nantinya kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ibu akan memiliki kebermanfaatan yang sangat tinggi. Nah, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tentu saja nantinya diharapkan bisa meningkatkan kinerja dari perguruan tinggi. Nah, dalam konteks itu ada beberapa prinsip dasar dalam pengabdian pada masyarakat yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu tentu berbasis pada hasil-hasil riset. Jadi, riset-riset yang Bapak Ibu lakukan terhadap mitra-mitra yang menjadi mitra dalam pengabdian pada masyarakat ini, tentu saja nantinya akan berkontribusi di dalam kaitan dengan pengembangan proposal dan pelaksanaan dari program-program pengabdian kepada masyarakat sendiri. Jadi oleh sebab itu, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, saya yakin itu akan bisa terwujud dengan baik. Kemudian yang kedua berbasis pada kewilayahan. Jadi hal ini sangat penting, bahwa bagaimanapun kita melaksanakan kegiatan pada masyarakat, kita harus memperhatikan kondisi-kondisi real dari kewilayahan di mana kita melaksanakan pengabdian pada masyarakat itu sendiri. Nah, tentu saja dalam kaitan kewilayahan di sini juga terkait dengan
apa namanya peluang-peluang kita untuk melaksanakan kegiatan pada masyarakat itu, tingkat efektivitas efisiensi dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat itu, termasuk juga potensi-potensi keunikan-keunikan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan permasalahan, kebutuhan ataupun tantangan di masyarakat. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tentu saja bermula dari hasil riset yang Bapak Ibu lakukan ataupun kajian-kajian analisis situasi yang Bapak Ibu lakukan, dan di situ kita akan menemukan permasalahan-permasalahan yang memang disadari oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri di dalam memecahkan permasalahan itu. Jadi masyarakat memiliki kebutuhan di dalam mengatasi permasalahannya sehingga masyarakat itu nantinya bisa mengatasi permasalahannya sekaligus juga bisa meningkatkan kualitas-kualitas baik dari sisi sumber dayanya maupun produktivitasnya maupun kehidupan ekonomi, sosial, kultural dari masyarakat yang bersangkutan termasuk lingkungan itu sendiri. Jadi sebagaimana kita sadari bersama bahwa pengabdian masyarakat pada prinsipnya itu adalah dalam rangka memecahkan masalah ataupun mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat yang sangat penting di dalam prinsip dasar dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah adanya sinergitas, adanya prinsip-prinsip multidisiplin dan kemitraan. Nah, dari situlah sebagaimana telah Bapak Ibu sadari bahwa proposal-proposal yang Bapak Ibu kembangkan itu kami selalu berharap untuk di dalam proposal itu melibatkan pihak-pihak dosen ataupun ahli yang memiliki bidang keahlian yang berbeda-beda dari disiplin ilmu yang berbeda. Kenapa demikian? Hal ini tentu saja terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial. Itu pada umumnya permasalahan-permasalahan sosial itu berdimensi sangat banyak. Nah, sehingga diperlukan adanya sumber daya pengabdi yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Nah, dalam konteks inilah sinergitas di antara berbagai bidang keilmuan itu diperlukan di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Jadi dan tentu saja di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di satu sisi itu terkait dengan kualitas sumber daya yang bersifat multidisiplin, di sisi yang lain juga mitra. Nah, oleh sebab itulah kepada Bapak Ibu kami mohon dengan sangat untuk bisa nantinya mengembangkan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak mitra. Nah, demikian juga kepada Bapak Ibu mitra kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa nantinya kita bersama-sama memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Karena kami sangat menyadari, tanpa kehadiran Bapak Ibu, tanpa kerjasama Bapak Ibu, tanpa keterbukaan dari Bapak Ibu, tentu saja kami bersama teman-teman kami, dosen-dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, itu tidak akan mungkin bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tidak akan mungkin bisa berkontribusi di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu kepada pihak mitra kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang setulus-tulusnya, karena selama ini kerjasama kami dengan pihak mitra itu selalu berjalan dengan baik. Dan kami telah melihat dengan secara langsung di beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mitra-mitra yang menjadi mitra-mitra dari pengabdi kami itu adalah mitra-mitra yang sangat baik. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hubungan kemitraan antara Universitas Pendidikan Ganesha dengan Bapak Ibu sekalian selalu terus berlanjut dan selalu bisa ditingkatkan. Sehingga kebermanfaatan kami, Universitas Pendidikan Ganesha ini, khususnya dalam kaitan dengan pengabdian pada masyarakat, semakin dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan tentu saja itu terstruktur,
ada target luaran yang jelas dan dapat terukur dengan baik. Nah, kepada Bapak Ibu kami yakin sudah memahami hal ini, bahwa kegiatan pada masyarakat itu bagaimana kita memprogramkan secara sistematik sehingga program-program kita bisa terlaksana dengan baik. Nah, demikian juga ada target-target tertentu yang kita harapkan. Oleh sebab itulah di dalam kegiatan ini, di samping kita menentukan target, kita juga harus melakukan apa? Evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apakah target kita sudah tercapai atau tidak? Kalau belum, mengapa itu bisa terjadi? Nah, itulah harus diupayakan. Nah, dalam konteks ketercapaian, jadi keterlaksanaan kegiatan ini secara terstruktur, dan ada target-target luaran yang jelas dan terukur. Dan untuk memaksimalkan terwujudnya hal itu, maka kami akan selalu melaksanakan monep-monep pada setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dan monep itu kami akan laksanakan sekitar bulan Agustus. Jadi kepada Bapak Ibu kami mohon sudah melakukan kegiatan dengan baik dan selalu berupaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan termasuk juga permasalahan yang Bapak Ibu mungkin dalam pelaksanaan ada sedikit kendala, itu cepat dipecahkan sehingga kita bisa memaksimalkan tercapainya target-target pengabdian pada masyarakat yang sudah Bapak Ibu tuangkan di dalam proposal Bapak Ibu dan sudah masuk di dalam kontrak P2M yang Bapak Ibu telah tanda tangani. Dan kegiatan pengabdian masyarakat, prinsip yang keenamnya adalah apa? Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Nah, berkelanjutan itu artinya bahwa kegiatan kita tidak sekali sudah itu berhenti, berakhir begitu saja. Ini tetap perlu dilakukan adanya semacam keberlanjutannya, baik dalam bentuk pendampingannya mungkin. Jadi setelah Ibu Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ini, tolong ada Bapak Ibu terus untuk menjalin kerjasama dengan mitra, lalu berkomunikasi dengan mitra, sehingga apa yang Bapak Ibu telah rancang itu benar-benar bisa diwujudkan, bisa terwujud sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu sekalian. Dan benar-benar ada tuntas permasalahan masyarakat. Jangan kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat justru memunculkan masalah-masalah baru lagi. Jadi Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan itu dengan baik, sehingga kebermaknaan daripada kegiatan pada masyarakat itu bisa sangat dirasakan oleh masyarakat sendiri. Nah, berikutnya yang perlu juga kami sampaikan di dalam kesempatan ini, jadi apa yang kami sampaikan itu hanya mengingatkan lagi saja kepada Bapak Ibu, namanya pelaksana kegiatan pada masyarakat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan. Nah, kebijakan pelaksanaan PKM, pengabdian pada masyarakat tahun 2021, yaitu yang pertama, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat itu wajib melibatkan mitra. Dan itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari mitra yang menyatakan kesediaannya untuk mendukung pelaksanaan pengabdian pada masyarakat itu sendiri. Dan itu sangat penting. Jadi sudah ada kontrak kerja istilahnya antara Bapak Ibu pelaksana dengan mitra-mitra yang menjadi mitra-mitra Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan itu karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan pengabdian pada masyarakat tanpa mitra. Nah, supaya ada legal formalnya, maka di situ harus ada pernyataan dari pihak mitra yang ditandatangani dan bermeterai. Nah, kemudian yang kedua, prinsip yang kebijakan yang sangat penting artinya juga adalah kerjasama PKM dan mitra dibuat dalam bentuk MOU ataupun kerjasama itu kami kira Bapak Ibu sudah mengupayakan, dan apa yang kita lakukan sebenarnya sudah dipayungi oleh MOU yang lebih besar di tingkat universitas, di mana MOU di tingkat universitas sudah ada, yaitu antara Universitas Pendidikan Ganesha dengan pihak pemerintah daerah Provinsi Bali, dengan pihak pemerintah kabupaten kota di Bali, sudah itu juga dengan pihak-pihak dinas terkait. Jadi itu sudah diupayakan. Dan Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan hal itu, sekaligus kalau memang belum ada MUI-nya, silakan dijajaki dan tolong disampaikan sehingga Universitas Pendidikan Ganesha melalui kelembagaan kerjasamanya bisa mengembangkan nanti MOU baru dengan pihak-pihak
mitra, sehingga kita semakin luas jaringan kerjasama kita, dan itu tentu saja akan berkontribusi bagi kinerja ataupun dalam konteks klasterisasi dari perguruan tinggi, khususnya di dalam kaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian hal lain yang perlu juga kami sampaikan di dalam kaitan kebijakan pelaksanaan PKM tahun 2021 adalah terkait dengan template dapat diunduh dalam hubungan dengan kerjasama itu dalam alamat MOU template for LPPM and LPPPM Badan Kerjasama dan Kehumasan Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Sudah itu yang berikutnya kontrak P2M ataupun PKM yang sudah mendapat tantangan pimpinan itu bisa diambil di LPM pada setiap hari kerja. Mohon di-scan untuk data pribadi untuk keperluan akreditasi prodi masing-masing. Karena bagaimanapun dokumen-dokumen semacam ini di samping diperlukan oleh kami selaku lembaga pelaksana PKM ataupun P2M, hal seperti itu juga diperlukan oleh prodi masing-masing dalam kaitan dengan kegiatan adanya kegiatan akreditasi dari prodi-prodi dari mana Bapak Ibu berasal. Dan yang berikutnya yang penting, tolong pada Bapak Ibu untuk terus mengisi logbook Bapak Ibu sehingga kelihatan apa-apa saja yang Bapak Ibu lakukan selama ini dalam kaitan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang Bapak Ibu akan laksanakan. Karena di sini kita kan sebenarnya dalam kontrak kita kan melaksanakan kegiatan itu dalam waktu 1 tahun kan, katakanlah dalam kaitan dengan kegiatan ini sekitar 6 bulan kita melaksanakannya. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan selama itu dengan mengisi logbook kita. Nah, berikutnya pelaksanaan PKM tahun 2021. Pelaksanaan PKM itu wajib untuk mengikuti standar protokol kesehatan dan ini penting. Pada Bapak Ibu kami ingatkan sekali lagi, kita sebagai insan masyarakat bangsa punya tanggung jawab moral untuk ikut bersama-sama merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hubungan dengan upaya kita bersama-sama, upaya pemerintah, upaya kita bersama untuk bisa kita bebas dari COVID-19. Nah, oleh sebab itu tolong sangat diperhatikan protokol kesehatan di dalam pelaksanaannya. Walaupun mungkin kita melaksanakan secara daring, kita perlu untuk memperhatikan bagaimana mitra kita di dalam menerima informasi dari kita. Jadi kita harus mengkondisikan agar jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Apalagi kalau kita laksanakan secara langsung kegiatan itu. Maka kami berharap dengan sangat supaya benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan PKM secara daring bisa dilaksanakan. Jadi kepada Bapak Ibu dan tampaknya ada beberapa Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian PKM memberi kontribusi nyata bagi mitra, itu penting. Kebermaknaan itulah sebenarnya diharapkan sebagai wujud daripada pelaksanaan kegiatan pada masyarakat ini yang memberikan kontribusi nyata kepada mitra. Jadi baik dalam kaitan peningkatan kualitas sumber daya maupun mungkin peningkatan produktivitasnya maupun mungkin peningkatan kualitas produknya ataupun mungkin dalam kaitan dengan pemasarannya ataupun manajemennya. Nah, khusus untuk pendidikan karakter tentu saja kita bisa berkontribusi di dalam meningkatkan tanpa menggunakan bahasa sendiri. Ya kan? Dalam konteks ini tentu saja kita berusaha untuk berkontribusi meningkatkan karakter dari anak didik kita. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kita berharap Bapak Ibu bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran ataupun model-model dalam rangka meningkatkan kualitas karakter dari generasi muda kita. Karena bagaimanapun generasi muda adalah harapan masa depan kita. Jadi dalam masa depan kita, oleh sebab itu hal-hal yang terkait dengan karakter dari generasi muda itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi oleh sebab itu kepada Bapak Ibu kami berharap dengan sangat untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dan bisa benar-benar kebermaknaan daripada pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berbasis pendidikan karakter ini benar-benar dirasakan oleh
lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kabupaten kota di Provinsi Bali. PKM dilaksanakan tidak hanya sekali pelatihan saja, setelah itu berhenti, tetapi berkelanjutan dalam bentuk pendampingannya. Sekali-sekali datang ke sekolah itu untuk memantau bagaimana pelaksanaannya, untuk mendapatkan informasi kebermaknaannya, dan sebagainya. Sudah itu ada sertifikat pelaksanaan yang didesain oleh pengabdi dan dimintakan tantangan kepada ketua LPPM. Keluaran PKM 2021, jadi semua publikasi berupa makalah ataupun artikel atau buku itu nantinya dilakukan sebuah publikasi tersebut yang merupakan hasil dari PKM yang didanai melalui DIPA Undiksa. Jadi apapun publikasi Bapak Ibu di dalamnya harus mencantumkan bahwa itu adalah merupakan hasil dari kegiatan PKM yang didanai oleh dari DIPA Undiksa. Yaitu setiap dosen dan tenaga fungsional yang menerima dana DIPA Undiksa melalui LPPM wajib mendiseminasikan hasil dari kegiatannya pada seminar, konferensi atau yang sejenisnya. Jadi kami di LPPM, khususnya di PKM, jadi kami akan melaksanakan kegiatan itu sekitar akhir bulan September. Kemudian yang berikutnya, semua luaran, jadi produk yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat dari dana DIPA Universitas Pendidikan Ganesha dipublikasikan. Jadi kalau berupa produk inovasi, jadi prototipe dan sejenisnya, wajib simpan di LPPM Undiksa. Pengabdi membuat publikasi media massa yang diterbitkan di web Undiksa. Jadi lembar deskripsinya, jadi deskripsi kegiatan dan beberapa foto kegiatan itu bisa dikirim nanti lewat WA yang tertera. Kemudian video kegiatan itu maksimal 5 menit, itu sangat penting untuk semakin meyakinkan bagaimana kegiatan dilangsungkan. Nah, luaran-luaran di atas itu berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga kita, sehingga di dalam konteks kinerja kita bisa meningkat dan sekaligus juga akan berkontribusi pada posisi lembaga kita dalam peta perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Keberlanjutan pengabdian, jadi sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, jadi pengabdi wajib mengunggah laporan kemajuan di Silidia. Kemudian pengabdi wajib bekerja sama dengan baik dengan pihak mitra untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami sudah singgung, pengabdi menjaga nama baik Universitas Pendidikan Ganesha. Tolong itu, ada misi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pengabdi harus mengikuti MONEP yang akan kami laksanakan. Pengabdi tentu saja harus mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir di Silidia, dan pengabdi yang lalai terhadap hal-hal itu nanti akan diberikan sanksi dalam bentuk pembatasan pengusulan proposal dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu mitra kami, supaya Bapak Ibu juga sama-sama memahami tentang pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini. Sekali lagi, mohon semoga apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang setulusnya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah hadir di dalam kesempatan ini dan yang telah membantu Bapak Ibu kami sebagai pelaksana PKM untuk bisa melaksanakan PKM di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Acara akan saya lanjutkan, ada waktu 10 menit untuk diskusi, barangkali ada hal yang kurang jelas dari pemaparan atau pengarahan dari Bapak Ketua Pusat P2M untuk waktu diskusi.
silakan. Bapak Ibu barangkali bisa raise hand atau mengetik pertanyaan di chat. Barangkali saya bisa menambahkan sedikit terkait dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat masih banyak yang belum diambil di kantor LPPM, barangkali bisa diambil dan di-scan untuk keperluan akreditasi Bapak Ibu. Nah, itu bisa diambil di kantor LPPM pada hari kerja. Untuk Bapak Ibu Mitra akan mendapatkan sertifikat serta MOU kerjasama dari pihak Undiksa dengan sekolah Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu juga akan mendapatkan poin khusus, poin plus untuk akreditasi di sekolah Bapak Ibu, agar nanti mendapatkan nilai yang lebih untuk di bagian kerjasama. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah di Provinsi Bali. Kami mengharap agar kerjasama ini terus berlangsung, agar kegiatan pengabdian ini bisa berkelanjutan. Kami serta mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan pada hari ini. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Suksuma sareng sami.